Miracle. Kecemasan yang membayangi benakmu tanpa sebab. Jika jiwa Anda terpanggil oleh pencarian ini, beban itu tak akan tertanggungkan. Jejak-jejak inilah yang akan kita selami hari ini. Pernahkah Anda menatap cermin dan merasa ada sesuatu yang lebih tua di sana? Sesuatu di dalam mata Anda yang telah menyaksikan zaman silih berganti. Pernahkah Anda merasakan getaran aneh saat mengunjungi tempat yang baru? Seolah-olah kaki Anda pernah menapaki tanah itu ribuan tahun silam. Bakat yang muncul bagai sihir, atau ikatan jiwa yang begitu kuat dengan orang asing. Itu adalah gema dari perjalanan panjang yang telah ditempuh oleh esensi sejati diri Anda. Jiwa Anda. Hari ini, kita tidak akan sekadar berbicara tentang kemungkinan. Kita akan membuka arsip kuno yang tersimpan di dalam sel-sel tubuh Anda. Kita akan menyingkap 10 tanda bahwa keberadaan Anda jauh lebih luas daripada satu rentang kehidupan. Tanda-tanda bahwa jiwa Anda adalah seorang musafir abadi. Rahayu, salam damai untuk seluruh semesta. Selamat datang kembali di channel Sense of Miracle. Tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Mari kita bersama-sama menyingkap misteri terbesar alam semesta. Misteri diri kita sendiri. Konsep reinkarnasi atau penjelmaan kembali bukanlah gagasan baru. Ia setua peradaban itu sendiri, berbisik dalam naskah-naskah Veda di India kuno, terukir dalam filsafat Plato di Yunani, dan diyakini oleh kaum Druid di belantara Eropa. Gagasan ini menyatakan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah gerbang, sebuah transisi di mana jiwa melepaskan pakaian lamanya untuk mengenakan yang baru, melanjutkan sebuah siklus agung yang disebut samsara. Namun, mengapa kita tidak mengingatnya? Banyak tradisi kuno berbicara tentang tirai pelupaan atau lethe, sungai kelupaan. Dalam mitologi Yunani, sebuah amnesia, suci yang diberikan agar kita bisa memulai setiap kehidupan dengan lembaran baru, tanpa terbebani oleh luka dan duka dari ribuan tahun yang telah berlalu. Bayangkan jika Anda harus menanggung setiap kesedihan dan patah hati dari setiap kehidupan yang pernah dijalani. Namun, tirai itu tidak selamanya rapat. Terkadang ada isyarat samar yang berhasil menembusnya. Jejak-jejak yang terpatri begitu dalam pada jiwa. Mari kita mulai penjelajahan batin ini. Tanda pertama, episode Deja Vu yang menggetarkan. Deja Vu telah melihat, sebuah istilah dari Perancis yang dicetuskan oleh filsuf Emile Boirac di akhir abad ke-19. Sains modern seringkali mereduksinya menjadi sekadar kesalahan sinyal neuron, sebuah glitch di dalam otak. Namun, bagi mereka yang pernah merasakannya dengan seluruh jiwa raga, penjelasan itu terasa dangkal. Ini bukanlah sekadar perasaan seperti pernah. Ini adalah pengalaman total. Anda melangkah ke sebuah gang kecil di kota asing, dan tiba-tiba waktu seolah melipat. Aroma rempah dari sebuah kedai, warna cat yang terkelupas di dinding, bahkan suara tawa anak-anak di kejauhan. Semuanya terasa begitu akrab. Bukan akrab seperti kenangan, tapi akrab di level seluler. Seolah seluruh tubuh Anda berteriak, "Aku pernah di sini." Para mistikus kuno memandang déjà vu bukan sebagai kesalahan otak, melainkan sebagai retakan sekejap pada matriks waktu. Sebuah momen langka di mana kesadaran Anda saat ini bersinggungan dengan jejak ingatan dari kehidupan lampau. Seolah Anda sedang berjalan di atas jejak kaki Anda sendiri yang telah mengering ratusan tahun lalu. Pernah ada sebuah kisah yang tercatat tentang seorang pria yang skeptis terhadap segala hal spiritual. Saat berlibur ke Roma, ia untuk pertama kalinya mengunjungi reruntuhan Forum Romawi. Tiba-tiba,
Ia berhenti, meneteskan air mata tanpa sebab. Ia bisa menggambarkan dengan detail letak sebuah air mancur yang tak lagi ada. Belakangan, setelah meneliti arsip di perpustakaan lokal, ia menemukan peta kuno yang menunjukkan bahwa di titik tempat ia berdiri, memang pernah ada sebuah air mancur persis, seperti yang ia gambarkan, yang telah hancur berabad-abad silam. Kiwi, jadi lain kali saat Deja Vu menyapamu jangan abaikan. Berhentilah sejenak. Rasakan. Barangkali itu adalah cara jiwa Anda berbisik, selamat datang kembali. Tanda kedua ikatan jiwa yang seketika dan tak terjelaskan. Kita semua pernah mengalaminya. Anda bertemu seseorang untuk pertama kali, entah itu di sebuah pertemuan bisnis atau di antrean kedai kopi. Namun, saat mata kalian bertemu, percakapan mengalir begitu saja seolah kalian melanjutkan obrolan yang terjeda kemarin sore. Tidak ada kecanggungan, tidak ada basa-basi, hanya ada pengakuan. Ini jauh melampaui sekadar chemistry. Ini adalah resonansi jiwa. Para filsuf timur menyebutnya sebagai ikatan karma. Dua jiwa atau lebih yang telah berulang kali bersua dalam berbagai peran sebagai sahabat, musuh, kekasih, orang tua, atau anak melintasi rentang waktu yang tak terhitung. Esensi energi mereka telah terjalin begitu erat, sehingga ketika bertemu kembali di kehidupan yang baru, pengakuan itu terjadi seketika di level bawah sadar. Anda bisa menyelesaikan kalimat mereka. Anda memahami luka di balik senyum mereka tanpa perlu diceritakan. Kehadiran mereka terasa seperti pulang ke rumah. Hubungan ini bisa menjadi sumber kebahagiaan luar biasa, namun terkadang juga menjadi sumber konflik yang paling dalam. Karena jiwa-jiwa ini bertemu kembali untuk menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Keajaiban yang sama juga bisa terjadi dengan tempat. Ada kota atau bentang alam yang saat pertama kali Anda datangi, langsung memeluk Anda dengan kehangatan yang akrab. Anda merasa menjadi bagian dari tempat itu, bahkan sebelum Anda tahu nama jalannya. Ini bukan sekadar pesona wisata, ini adalah pertemuan ulang. Jiwa Anda mengenali frekuensi energi dari tempat di mana ia pernah tinggal, tertawa, atau mungkin mati. Perhatikanlah orang-orang dan tempat-tempat yang menarik Anda dengan kekuatan magnetis. Mereka adalah penunjuk jalan dalam peta perjalanan jiwa Anda yang abadi. Tanda ketiga, kebijaksanaan atau kreativitas bawaan. Ada anak-anak yang terlahir dengan kemampuan luar biasa. Mozart yang menggubah musik pada usia 5 tahun. Atau anak-anak ajaib lain yang mampu melukis dengan teknik master tanpa pernah belajar. Dunia menyebutnya bakat alami. Namun, dari sudut pandang spiritual, ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Filsuf Yunani kuno, Plato, memiliki sebuah konsep yang disebut anamnesis. Ia percaya bahwa belajar sesungguhnya bukanlah memasukkan informasi baru, melainkan proses mengingat kembali pengetahuan yang sudah dimiliki jiwa dari alam ide sebelum ia dilahirkan. Apa yang kita sebut bakat alami seringkali adalah jejak keahlian yang telah ditempa dan diasah melalui pengulangan selama berabad-abad. Seorang musisi yang begitu mudah menguasai biola, mungkin di kehidupan lampau adalah seorang pemain biola yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk seni itu. Seorang penulis yang kata-katanya mengalir begitu puitis, mungkin adalah seorang penyair di zaman yang lain. Hal ini juga berlaku pada kebijaksanaan. Pernahkah Anda bertemu seorang anak muda yang nasihatnya terasa begitu dalam dan dewasa, jauh melampaui usianya? Mereka yang lebih memilih perenungan daripada keramaian, yang memiliki pemahaman intuitif tentang sifat manusia. Ini adalah tanda hadirnya anima senex, jiwa tua, jiwa yang telah kenyang, merasakan asam garam kehidupan dalam berbagai rupa.
Jika ada sesuatu dalam hidup ini yang terasa begitu mudah dan alami bagi Anda, sesuatu yang Anda kuasai tanpa perlu usaha keras, renungkanlah. Mungkin Anda tidak benar-benar memulainya dari nol. Anda hanya melanjutkan mahakarya yang sempat terjeda. Tanda keempat, kenangan atau mimpi spontan dari zaman lain. Pernahkah Anda mengalami kilasan gambaran di benak Anda? Sebuah wajah yang tak Anda kenal, sebuah bangunan dari arsitektur kuno, atau bahkan sepotong adegan pertempuran dengan pedang dan perisai. Gambaran ini muncul tiba-tiba, tak terkait dengan satupun peristiwa dalam hidup Anda saat ini. Atau mungkin lewat mimpi. Anda bermimpi begitu nyata, di mana Anda hidup dalam sebuah peran yang sama sekali berbeda. Anda adalah seorang biksu di kuil pegunungan, seorang prajurit Romawi, atau seorang wanita bangsawan di era Victoria. Anda bisa merasakan tekstur pakaian yang Anda kenakan, mencium aroma udara di zaman itu, dan merasakan emosi yang begitu kuat. Saat terbangun, perasaan akrab itu tetap membekas sepanjang hari. Penglihatan dan mimpi seperti ini seringkali muncul saat pikiran kita dalam keadaan rileks dan terbuka, saat tidur, meditasi, atau melamun. Di saat itulah, tabir antara dunia sadar dan gudang memori jiwa menipis, memungkinkan fragmen-fragmen dari arsip akasik jiwa Anda naik ke permukaan. Seorang wanita pernah berbagi kisah tentang mimpinya yang berulang kali hidup di sebuah desa nelayan kuno di Skandinavia. Ia menganggapnya hanya imajinasi liar, hingga suatu hari ia melakukan tes DNA yang menunjukkan garis keturunan Viking yang sangat kuat. Tergerak oleh rasa penasaran, ia meneliti simbol-simbol yang muncul dalam mimpinya dan menemukan bahwa simbol itu persis sama dengan ukiran yang ditemukan pada artefak dari sebuah desa Viking kuno. Ini bukan lagi mimpi biasa. Ini adalah kesadaran Anda yang sedang mengakses arsipnya sendiri, mengambil kembali kepingan puzzle dari jati diri Anda yang lebih besar. Tanda kelima, ketakutan dan fobia yang tak berasal. Banyak ketakutan kita bisa ditelusuri akarnya. Takut anjing karena pernah digigit, atau takut gelap karena pengalaman masa kecil. Namun, bagaimana dengan fobia yang sama sekali tidak masuk akal? Ketakutan luar biasa terhadap air. Padahal Anda tidak pernah tenggelam. Kengerian pada ketinggian, padahal Anda tidak pernah jatuh. Atau klaustrofobia yang melumpuhkan di ruang sempit tanpa alasan yang jelas di kehidupan ini. Dari perspektif reinkarnasi, fobia-fobia ini seringkali adalah gema trauma, bekas luka eterik yang dibawa dari pengalaman traumatis di kehidupan sebelumnya yang belum terselesaikan. Jiwa Anda mengingat meskipun pikiran sadar Anda telah lupa. Dr. Ian Stevenson, seorang psikiater dari University of Virginia, mendedikasikan hidupnya untuk meneliti klaim anak-anak tentang kehidupan masa lalu. Dalam bukunya, Reincarnation and Biology, ia mendokumentasikan ratusan kasus di mana anak-anak memiliki fobia yang berhubungan langsung dengan cara kematian mereka di kehidupan lampau yang mereka klaim. Seorang anak yang takut pada suara pesawat terbang, misalnya, mengklaim bahwa di kehidupan sebelumnya ia adalah seorang pilot yang tewas dalam perang. Tubuh dan jiwa Anda bereaksi secara spontan terhadap pemicu tertentu, karena di level yang paling dalam, ia mengingat bahaya mematikan yang pernah terjadi. Dengan mengenali ketakutan ini bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai luka kuno yang meminta penyembuhan, Anda bisa mulai melepaskan cengkeramannya. Ini adalah kesempatan untuk menutup bab yang telah lama terbuka. Tanda keenam, ketertarikan magnetis pada era atau kebudayaan tertentu. Apakah ada satu periode sejarah atau satu kebudayaan di dunia yang selalu memanggil Anda? Mungkin Anda begitu terpesona dengan peradaban Mesir kuno, merasa damai saat membaca tentang filsafat Stoa Yunani, atau hati Anda bergetar setiap kali mendengar musik dari era Renaissance. Iteshiya,
Ketertarikan ini lebih dari sekadar minat akademis. Ini adalah sebuah kerinduan, sebuah nostalgia jiwa, getaran batin di mana jiwa Anda mengenali frekuensi dari rumah yang pernah ia tinggali. Anda mungkin tidak pernah ke Jepang, tapi Anda merasa sangat akrab dengan prinsip wabi-sabi. Anda tidak pernah hidup di zaman ksatria, tapi nilai-nilai Bushido terasa begitu bergema di dalam diri Anda. Rasa ini adalah petunjuk. Jiwa Anda sedang memberitahu Anda tentang salah satu bab terpenting dalam perjalanannya. Pelajaran, kekuatan, dan bahkan kelemahan dari kebudayaan tersebut mungkin masih menjadi bagian dari cetak biru spiritual Anda saat ini. Menyelami ketertarikan ini bisa membuka pemahaman yang mendalam tentang diri Anda. Mengapa Anda memiliki nilai-nilai tertentu? Mengapa Anda tertarik pada tipe pasangan atau pekerjaan tertentu? Jawabannya mungkin tidak ada di masa kecil Anda, melainkan terukir dalam aksara kuno dari peradaban yang telah lama hilang. Tanda ketujuh, perasaan sebagai jiwa tua, old soul. Sejak usia muda Anda mungkin merasa sedikit berbeda. Sementara teman-teman sebaya Anda sibuk dengan tren sesaat, Anda lebih tertarik pada pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan. Anda merasa lelah dengan drama dan percakapan kosong. Anda membawa beban sejarah yang tak terucapkan di dalam dirimu. Ini adalah ciri khas dari jiwa tua. Jiwa yang telah melalui siklus kelahiran dan kematian berkali-kali, sehingga ia membawa kebijaksanaan dan ketenangan yang lahir dari pengalaman berabad-abad. Anda mungkin merasa tidak sepenuhnya cocok dengan dunia modern, seolah-olah Anda adalah seorang musafir dari zaman lain yang sedang singgah di era ini. Gelar jiwa tua bukanlah tentang keangkuhan, melainkan tentang perspektif. Anda melihat gambaran yang lebih besar. Anda memahami bahwa penderitaan bersifat sementara dan kebahagiaan sejati datang dari dalam. Kehadiran Anda seringkali menenangkan orang lain. Tanpa Anda sadari, Anda menjadi tempat curhat, pemberi nasihat, dan jangkar bagi jiwa-jiwa lain yang lebih muda dan sedang terombang-ambing oleh badai kehidupan. Rasa lelah duniawi yang terkadang Anda rasakan adalah wajar. Itu adalah tanda bahwa jiwa Anda merindukan pulang ke sumbernya. Namun ingatlah, jiwa-jiwa tua seperti Anda memilih untuk kembali ke sini karena sebuah alasan untuk melayani, untuk menuntun, dan untuk menyinari jalan bagi mereka yang masih berjalan dalam kegelapan. Tanda ke-8, pola hidup yang terus berulang. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam sebuah siklus? Anda selalu menarik tipe pasangan yang sama, yang pada akhirnya akan menyakiti Anda. Anda selalu menghadapi masalah keuangan yang sama, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, atau Anda terus mengulangi kesalahan emosional yang sama. Meskipun Anda sudah berjanji pada diri sendiri untuk berubah, ini bukanlah nasib buruk. Ini adalah kurikulum jiwa. Dari sudut pandang karma, jiwa kita cenderung menciptakan kembali situasi yang mencerminkan pelajaran yang belum kita kuasai. Pola-pola ini adalah gema dari kisah lampau yang belum tuntas, tantangan yang belum berhasil kita taklukkan. Jiwa Anda dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas akan terus menyajikan ujian yang sama dalam berbagai bentuk sampai Anda akhirnya belajar dan lulus. Ini bukan hukuman, melainkan sebuah peluang agung untuk penyembuhan dan evolusi. Kunci untuk memutus siklus ini adalah kesadaran. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini selalu terjadi padaku?" mulailah bertanya, "Apa pelajaran yang coba diajarkan oleh situasi ini kepadaku?" Saat Anda berhenti menjadi korban dan mulai menjadi murid, saat Anda menghadapi pola itu dengan kesadaran dan keberanian, Anda merebut kembali kendali atas takdir Anda. Dan setelah pelajarannya terserap dengan tuntas, siklus itu akan lenyap selamanya, membebaskan Anda untuk bergerak maju ke level berikutnya dalam perjalanan jiwa Anda. Tanda ke-9,
dahaga makna yang tiada habisnya. Anda mungkin memiliki semua yang diinginkan oleh dunia, karir yang sukses, keluarga yang harmonis, dan keamanan finansial. Namun di tengah malam yang hening, ada sebuah kekosongan, sebuah rasa lapar yang tak bisa dipuaskan oleh pencapaian material. Sebuah gelisah yang terus berbisik, pasti ada sesuatu yang lebih dari ini. Ini adalah panggilan Sang Atman, panggilan dari diri sejati Anda. Ini adalah tanda paling jelas dari jiwa yang telah berevolusi, yang memahami secara intuitif bahwa tujuan hidup ini bukanlah sekadar untuk mengumpulkan harta atau status, melainkan untuk bertumbuh, untuk belajar, dan untuk mengingat kembali siapa dirinya sebenarnya. Kerinduan ini akan mendorong Anda untuk mencari kedalaman dalam segala hal. Anda tidak puas dengan jawaban sederhana atau rutinitas kosong. Anda mencari kebenaran dalam filsafat, spiritualitas, sains, dan seni. Anda menjelajahi dunia batin Anda melalui meditasi atau kontemplasi. Jangan pernah menganggap dahaga ini sebagai tanda ketidakpuasan atau kegagalan. Sebaliknya, hargailah. Itu adalah kompas internal Anda, mercusuar yang menandakan bahwa jiwa Anda sedang bersiap untuk melompat ke tingkat kesadaran yang baru. Itu adalah hikmah kuno di dalam batin Anda yang paham bahwa perjalanan ini belum berakhir. Selalu ada misteri baru untuk diungkap. Selalu ada cakrawala baru untuk dijelajahi. Apakah Anda sering merasa lelah setelah berada di keramaian? Apakah Anda bisa merasakan suasana suatu ruangan saat pertama kali memasukinya? Apakah Anda mampu merasakan emosi orang lain yang tersembunyi di balik kata-kata mereka, seolah-olah emosi itu adalah milik Anda sendiri? Selamat datang di dunia seorang empath. Kepekaan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan jejak dari jiwa yang telah mengasah indera batinnya melalui banyak kehidupan. Setelah mengalami begitu banyak rupa emosi manusia, dari cinta yang paling dalam hingga penderitaan yang paling kelam, jiwa Anda menjadi sangat terlatih untuk menangkap getaran energi di sekitarnya. Keterbukaan ini melahirkan intuisi dan empati yang luar biasa, menarik jiwa-jiwa lain yang mencari penyembuhan dan pemahaman. Namun, anugerah ini juga merupakan sebuah tantangan besar. Tanpa perlindungan batin, Anda bisa tenggelam dalam lautan emosi kolektif, memikul beban dunia di pundak Anda. Maka, sangat penting bagi Anda untuk belajar menjaga diri, menetapkan batas energi yang sehat, memberi ruang bagi kesendirian untuk memulihkan diri. Intenda kemiap pembumian bone energi Anda dengan alam. Dengan merawat anugerah ini, kepekaan Anda akan tetap menjadi kekuatan penyembuh, bukan penjara kelelahan. Anda tidak ditakdirkan untuk memanggul setiap derita. Anda ditakdirkan untuk menjadi mercusuar, dan mercusuar harus berdiri kokoh di atas batunya sendiri. Tanda-tanda ini: deja vu, ikatan jiwa, bakat bawaan, fobia, nostalgia jiwa, hingga kepekaan energi, bukanlah sekadar daftar periksa. Mereka adalah undangan dari jiwa Anda untuk melihat lebih dalam, untuk menyadari bahwa hidup Anda saat ini bukanlah satu-satunya bab dalam buku epik Anda. Menyadari bahwa Anda pernah berjalan di jalan ini sebelumnya, bukanlah untuk melarikan diri dari masa kini. Justru sebaliknya, ini adalah untuk memberdayakan Anda, untuk mengubah luka menjadi kebijaksanaan, mengubah setiap perjumpaan menjadi reuni, dan mengubah setiap tantangan menjadi kesempatan untuk menuntaskan karma. Jiwamu merindukan untuk mengingat. Ia ingin bertumbuh. Ia ingin utuh. Maka, bertanyalah pada dirimu malam ini, tanda mana yang paling kuat bergema dalam hidupmu? Kisah apa yang tengah coba dibisikkan oleh jiwamu lewat tanda-tanda itu? Bagikan renungan dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mungkin
Kisah Anda adalah kunci yang akan membuka ingatan bagi jiwa lain yang sedang mencari. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.